Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Haji Nur Fatur Rahman IPD, kami di sini akan membahas tentang sejarah dan perkembangan tasawuf. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Halimatus Sadia, Khairul Nisa, Miftahul Jannah, Muhammad Rizwan, Muhammad Sultani, Nurdina, dan Siti Fatimah. Ya, di sini saya langsung saja akan membahas tentang sejarah perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Menurut Ibnu Al-Jauzi dan Ibnu Khaldun, kehidupan kerohanian Islam terbagi menjadi dua, yaitu zuhud dan tasawuf. Keduanya merupakan istilah baru karena belum ada pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah, tasawuf ialah berupa syariat dan dengan ilham kepada rususnya. Sejarah Islam ditandai dengan peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Peristiwa tersebut secara berantai karena terjadi kekacauan dan kerusakan akhlak. Hal inilah yang menyebabkan para sahabat dan para pemuka Islam mau berpikir berikhtiar, mengembalikan ajaran Islam dan mengenai zuhud dan sebagainya. Inilah yang merupakan benih-benih tasawuf yang paling awal dan paling mendasar. Menjelaskan materi tentang perkembangan tasawuf dari masa ke masa. Yang pertama, masa pembentukan. Tasawuf berasal dari kehidupan Rasulullah. Berkatalah Syekh Abdul Baqi Surur bahwa tahanus Rasulullah di Gua Hira merupakan cahaya-cahaya pertama dan utama bagi nur tasawuf, atau itulah benih-benih pertama bagi kehidupan rohaniyah yang disebut dengan ilham hati atau renungan-renungan rohaniyah. Dalam hal ini, maka ahli-ahli tasawuf memandang pekerjaan Rasulullah sehari-hari merupakan dasar ilmu tasawuf. Oleh karena itu, mereka memandang Rasulullah imam besar dan guru pertama dari tasawuf. Kemudian Abu Al-Wafaq menyimpulkan, zuhud Islam abad ke-1 dan 2 Hijriah mempunyai karakter, yaitu pertama menjauhkan diri dari dunia menuju akhirat, kedua bersifat praktis, dan ketiga zuhudnya adalah rasa takut. Kemudian pada abad ke-1 dan 2 Hijriah terdapat beberapa aliran. Yang pertama, aliran Madinah. Pada aliran ini, para sufi berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sahabat yang mengikuti Rasulullah bertasawuf pada abad ini adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, Ammar bin Yasir, Huzaifah bin Al-Yamani, dan Al-Miqdad bin Al-Aswad. Kemudian yang kedua adalah aliran Basrah. Louis Massignon mengemukakan bahwa pada abad 1 dan 2 Hijriah terdapat dua aliran asketisme Islam yang menonjol, yaitu Basrah dan Kufah. Dengan tokoh Sufi aliran Basrah adalah Al-Hasan Al-Basri, Rabi Al-Adawiyah, dan Malik bin Damar. Kemudian yang ketiga adalah aliran Kufah. Aliran ini bercorak idealistis, menyukai hal-hal aneh dalam nahwu, imajinasi dalam puisi, harfiah dalam hadis, dan kecenderungan pada aliran Syiah dan Murji'ah. Tokoh-tokohnya adalah Sufyan As-Sawri, Ar-Rabi bin Qasim, Sa'id bin Zubair, dan Tawus bin Khisan. Dan yang keempat adalah aliran Mesir. Tokohnya Salim bin Attar, Abdurrahman bin Huzairah, Nafi, Alaits bin Sa'ad, Hayyan bin Syuraih, dan Abdullah bin Wahab. Yang kedua, masa pengembangan. Pada abad ketiga dan keempat Hijriah, corak tasawuf sangat berbeda dengan abad-abad sebelumnya. Karena pada abad ini, tasawuf bercorak kefanaan yang menjurus kepada kebersatuan hamba dengan Khalik. Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang sufi dari Persia yang pertama kali mempergunakan istilah fanak dan memasukkan ede wahdatul wujud. Beberapa pandangan Abu Yazid antara lain, aku keluar dari yang hak kepada yang hak, sehingga ia berteriak, hejat, kau adalah aku. Setelah Abu Yazid, lahirlah seorang sufi bernama Al-Halaj dengan teorinya Al-Hulul. Ia menyatakan bahwa manusia memiliki dua sifat, yakni sifat kemanusiaan dan sifat ketuhanan yang ada di dalam dirinya. Pada awal abad ketiga, orang-orang berlomba-lomba menyatakan tentang pemikirannya, baik tentang kesatuan kesaksian, kesatuan kejadian, kesatuan agama, dan sebagainya. Kemudian datanglah Junaidi Al-Badardi dengan dasar-dasar ajaran tasawuf dan tarik, sehingga tasawuf pada abad ini telah berkembang. Abu Wafa menyatakan, tasawuf pada abad ini mengarah pada pola psikocoret moral dan perhatiannya diarahkan pada moral tingkah laku. Pada abad ini pula terdapat dua aliran, yakni tasawuf sunni dan tasawuf seni filsafi. Salah satu tokoh pada abad ketiga adalah Abu Sulaiman Al-Darani, dan salah satu tokoh pada abad keempat adalah Musa Al-Ansyari. Saya akan menjelaskan masa konsolidasi dan masa falsafi. Pada abad ke-5, pengadakan konsolidasi di masa ini ditandai kompetensi dan pertarungan antara Sunni dan Sumi. Falsafi yang dimenangkan oleh tasawuf Sunni dan dapat berkembang kemenangan ini dikarenakan teknologi ahli sunnah wal jamaah yang dipopuleri oleh Hasan Al-Syairi yang mengadakan kritik pedas terhadap teori Abu Yazid Al-Bustami. Dan Ahlis Al-Qursairi adalah seorang tokoh sufi pertama abad ke-5. Dia berusaha mengendalikan tasawuf pada landasan Al-Quran dan hadis. Tokoh abad ke-5 Al-Qursairi, Al-Harawi, Al-Ghazali. Masa falsafi, tasawuf falsafi muncul pada abad ke-6. Ibnu Khaldun menyimpulkan bahwa tasawuf falsafi mempunyai 4 objek, yaitu
landasan rohaniah dengan rasa, intuisi, serta introspeksi yang timbul darinya atau yang tersingkap dari alam gaib dalam dalam alam maupun kosmos berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramahan atau keluar biasaan. Ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar. Saya akan menjelaskan tentang sejarah tasawuf bagian masa kemurnian. Nah, tasawuf pada masa kemurnian ini ditandai dengan bid'ah, khurafat, mengabaikan syariat dan hukum-hukum moral yang menghinakan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, jadi di masa kemurnian ini itu banyak mempercayai akan jimat dan ramalan serta kekuatan gaib. Nah, jadi serta jimat dan ramalan itu zaman itu banyak dipercayai. Nah, jadi tokoh pada abad ke-7 itu yang pertama Ibnu Farid, yang kedua Ibnu Sabilin, yang ketiga Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, Ibnu Tamiyah membagi 3 fanah. Yang pertama itu fanak ibadah, itu fanak dalam beribadah. Yang kedua fanak suhud al-qulub, yaitu fanak pandangan hati. Yang ketiga fanak wujud wasiwa Allah, fanak wujud selain Allah. Nah, Ibnu Tamiyah ini cenderung bertasawuf dengan menjelaskan dan menghayati ajaran Islam. Nah, pada abad ini ada seorang tokoh yang berusaha memikirkan ajaran tasawuf dari unsur-unsur filsafat, yaitu Ibnu Tamiyah. Nah, jadi kalau Ibnu Tamiyah ini sini menjelaskan itu tentang menjelaskan saja tasawuf yang bagi dijadikan Rasulullah, menjelaskan dan menghayati ajaran agama Islam. Dan pada masa itu pun dan masa kemurnian yang berpengaruh pada masa itu dalam tasawuf dari unsur-unsur filsafat, yaitu Ibnu Tamiyah. Nah, itu sedikit sejarah masalah masa kemurnian. 6. Abad ke-9, 10, dan sesudahnya. Pada abad ini, ajaran tasawuf mulai memudar di kalangan masyarakat muslim. Peneliti muslim menarik kesimpulan ada 2 faktor yang sangat menonjol penyebab runtuhnya pengaruh tasawuf dalam Islam. Yang pertama yaitu ahli tasawuf kehilangan kepercayaan di dalam kalangan masyarakat Islam karena di antara mereka yaitu terlalu menyimpang dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Yang kedua itu penjajah bangsa Eropa yang beragama Nasrani telah menguasai seluruh negeri Islam. Nah, jadi ahli tokoh tasawuf pada masa 9, 10, dan sesudah ini ada 4. Yang pertama, Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Yang kedua yaitu Abdul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Mukhtar At-Tirmizi. Yang ketiga yaitu Sidi Muhammad bin Ali As-Sanusi. Yang keempat yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi. Nah, masa kejayaan tasawuf terjadi sekitar abad ke-2, ke-3, dan ke-4 Hijriah. Dan masa kejayaan tersebut tidak dapat dicapai pada hingga sekarang. Namun, ajaran tasawuf tetap hidup karena tasawuf adalah suatu unsur dalam ajaran Islam. Namun, terkadang disalahgunakan oleh orang-orang tertentu. Akibatnya citra tasawuf di dalam pandangan masyarakat muslim menjadi rusak. Bagian B, dalil-dalil tasawuf. Menurut Muhammad Amin Al-Qurdi memberikan pengertian bahwa tasawuf adalah ilmu yang mengetahui kebaikan dan keburukan jiwa serta membersihkan keburukan-keburukan tersebut dengan sifat-sifat yang terpuji. Dalil tasawuf yang menjelaskan tentang itu adalah ada ditulis dalam ayat Al-Quran surah Al-A'la ayat 14-15 yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang bersihkan diri dengan cara beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sembahyang. Merangkum perilaku manusia entah yang baik dan buruk bergantung pada hati yang ia pelihara. Sejatinya hati yang bersih akan membawa manusia dalam kedamaian dan ketentraman yang sejati dan menyejukkan hati sesama ataupun lingkungannya. Sedangkan hati yang iri dengki itu menjadi hati yang kotor sehingga membawa pada kehancuran, kekacauan, dan keresahan. Hal ini berdampak kepada lingkungan dan sesama manusia. Sementara hati yang bening akan senantiasa berwujud pada diri manusia itu sendiri ketika memperbaiki hubungannya dengan Sang Ilahi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 28 yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah hatinya akan tentram. Dalil tasawuf berdasarkan kisah Rasulullah. Dari berbagai hadis, Rasulullah diketahui hidup dengan sangat sederhana. Bahkan terkadang Rasulullah mengenakan pakaian tambalan. Beliau tidak makan dan minum selain dengan yang halal. Senantiasa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan malam. Hingga suatu hari Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Mengapa engkau seperti ini ya Rasulullah? Padahal Allah senantiasa mengampuni dosamu." Gitu. Rasulullah pun menjawab, "Apa engkau tidak menginginkan aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah?" Tak hanya itu, dalam hadis juga banyak dijumpai Rasulullah berbicara tentang kehidupan tasawuf seperti barang siapa yang mengenal dirinya sendiri berarti yang mengenal Tuhan. Beberapa imam menyandarkan dasar-dasar pemahaman mereka melalui ayat-ayat Al-Quran. Adapun ayat-ayat tersebut ialah Quran surah Al-Baqarah ayat 115,
yang bunyinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas dan rahmatnya pun lagi maha mengetahui. Dari ayat tersebut kita mempelajari untuk memahami rahmat Allah Subhanahu wa taala yang maha luas dan maha kaya. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang bunyinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat berikutnya membuat kita memahami betapa Allah Subhanahu wa taala itu dekat kepada kita sebagai hambanya. Yang ketiga, Quran Surah Al-Qaf ayat 16 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lalu yang terakhir ialah Quran Surah Al-Kahfi ayat 65 yang artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dan sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Dalam ayat ini kita belajar bahwa rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa luas kepada hambanya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.